20 tahun lalu saya adalah sopir pengantar tebu, kata Pak Sarip. Waktu itu maghrib, saya sedang tidur di dalam truk. Terlalu capek setelah menempuh perjalanan jauh untuk mengambil tebu dari kebun pabrik di kota sebelah. Lalu tiba-tiba ramai orang berteriak. Saya pun terbangun, bergegas. Saya mencari tahu apa yang terjadi, tapi tak seorang pun mendengar. Akhirnya saya berlari dengan yang lain. Pak Sarip masih menatap kosong sembari menyesap kopi hitamnya. Beliau menatapku yang tampak serius mendengar ceritanya. Kamu percaya dengan adanya demit? Tiba-tiba Pak Sarip bertanya seperti itu. Aku yang pernah berurusan dengan makhluk seperti itu hanya mengangguk, lebih terganggu dengan pertanyaannya. Iya Pak Le, saya percaya, kataku ragu. Pak Sarip mengangguk, puas dengan jawabanku. Kalau rajanya demit? Tanya beliau, dan disinilah beliau bercerita semua. Hari sudah petang, penerangan di dalam pabrik tidak terlalu bagus. Namun aku masih mengejar beberapa orang, sampai akhirnya mereka berhenti di suatu titik. Pak Sarip menyesap kopinya kembali. Di sana rupanya sudah banyak sekali orang. Mereka berdiri diam menatap sesuatu. Aku tidak tahu apa-apa, ikut menatap ke arah mana mata mereka tertuju, kata Pak Sarip. Sampai akhirnya aku tahu, di atas pohon waru, tepat di samping bangunan utama produksi, ada yang melayang tertiup angin. Itu adalah karyawan pabrik yang gantung diri, ucap Pak Sarip pelan. Aku yang mendengar itu sejenak terdiam. Pikiranku menerawang jauh, seolah-olah aku melihat apa yang diceritakan Pak Sarip ada di depan mataku langsung. Kini beliau mengambil sesuatu di kantongnya, sebatang rokok kretek. Sejak kecil aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Bahkan waktu aku menyupir di Banyuwangi buat ambil tebu, aku tidak pernah takut. Sampai saat ditemani pocong di atas Purwo, saya biasa saja. Toh apa sih yang bisa dilakukan oleh pocong? Paling cuma bikin kita kaget dan bau pesing. Pak Surip mulai mengisap rokok kreteknya. Tapi petang itu hawanya benar-benar tidak biasa, seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan ketimbang genderuwo, kuntilanak, pocong. Alah, itu yang ecek-ecek. Tapi yang di sini mendadak Pak Surip mengeraskan suaranya. Aku semakin tegang mendengarnya, bukan sekedar demit. Konon, siapa berani melihat iblis ini nyawa taruhannya? Itu kata Pak Le. Kataku penasaran, raja demit yang ada di kerajaan ini. Kerajaan apa maksudnya Pak Le? Aku masih penasaran. Begini, tak kau kasih tahu, di pabrik ini ada sebuah kerajaan tak kasat mata. Sebenarnya aku tahu dari dulu. Sudah terasa setiap masuk ke sini, tapi tidak kusangka yang ada di sini rupanya adalah Aji Manunggal, kata Pak Surip. Apa itu Aji Manunggal? Tanyaku. Dulu yang seperti ini sudah jadi bagian budaya kita orang Jawa, menyembah mereka, dan tempat mereka memang seharusnya tidak di sini. Tapi sejak diusik, sejak dihabisi, kemudian agama mulai dikenal, mereka akhirnya menyebar. Manunggal itu cuma kiasan, yang artinya makhluk ini sudah hidup jauh sekali dari manusia. Bisa dibilang mungkin tempatnya dari tempat yang jauh, semacam pelarian. Jadi Raja Demit ini bukan asli dari tanah ini. Pak Surip mengangguk, lebih ke terpaksa agar aku tidak bertanya lagi. Beliau akhirnya melanjutkan. Kamu tahu Ngir, kalau orang kendat gantung diri, bagaimana matinya? Tidak tahu Pak Le, kataku. Kebanyakan mereka mati dengan mata terbuka. Lidah mereka biasanya melet karena kesakitan saat sebelum gantung diri. Pak Sarip mengembuskan asap rokoknya. Tapi yang satu ini, dia meninggal dengan wajah ketakutan. Begitu ketakutannya, sampai wajahnya tegang mengeras. Terus Pak Le, hubungannya apa? Pak Surip kali ini menatapku. Di wajahnya penuh guratan yang menandakan kini beliau sudah berada di usia tak muda lagi. Apalagi bukan karena diteror. Aku cuma bisa mendengar kalimat itu sembari terngiang di telingaku. Teror. Suatu hari aku punya kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga besarku. Di sana lengkap, di mana ada Bude dan Pak De, termasuk Deno yang lagi ngobrol sama Pak Le Loyo. Jadi aku pun ikut bergabung. Masih teringat peristiwa di mana Deno menunjukkan kasih sayang beliau padaku. Jadi aku tiba-tiba ngomong sesuatu yang entah kenapa seperti diprediksi oleh Deno. Jangan khawatir, keadaan gak bakalan dia mengganggu kalian, katanya sembari tersenyum yang membuatku ngeri
Deno adalah orang yang tidak pernah tersenyum, tapi aku pikir aku perlu tahu maksud ucapan beliau. Pak Dek, kerajaan yang dulu Pak Dek pernah ceritakan itu asli tidak? Kataku. Tidak usah tanya, kamu juga tidak akan bisa paham, jelasnya dengan nada ketus. Pak Dek bisa ceritakan itu lagi. Belum selesai aku ngomong, Deno tiba-tiba ngomong, temanmu bakal pincang seumur hidup. Endah Pak Dek namanya, kataku. Siapa yang melakukan itu Pak Dek? Rogo Joglo, itu namanya, kata Deno. Apa itu Pak Dek? Kataku. Berani lihat ya kamu, kalau berani nanti ikut. Tidak Pak Dek, kataku menolak keras-keras. Pintar. Tidak banyak orang yang berani lihat Rogo Joglo. Sebenarnya temanmu itu beruntung yang dia temui Rogo Joglo. Aku bingung. Lah kok beruntung? Bagaimana Pak Dek? Temanku itu digepuk sampai cacat. Salah temanmu, kata Deno. Salah mereka Pak Dek. Sekarang aku tanya, ngapain kamu ke kerajaan Demit kalau tidak ada perlu? Nyari layangan Pak Dek, kebetulan layangan terbang ke situ. Goblok berarti kamu, kata Deno semakin ketus. Harga layangan berapa? 500 rupiah Pak Dek, jawabku. Nyawamu kamu hargai 500 rupiah. Aku terdiam cukup lama. Apa yang Deno katakan memang tidak salah, dan aku jadi sedikit malu akan hal itu. Itu jembrong ireng, seharusnya kudu diwaspadai. Jembrong ireng, aku mengulanginya. Entah kenapa nama itu seperti tidak asing. Kamu tahu kalau di situ adalah pusatnya, jawab Deno. Tidak Pak Dek, sini tak kasih tahu. Aku bisa melihat Deno mulai tampak serius. Rogo Joglo itu adalah kepercayaan di mana Maharatu. Jadi ketika ada manusia mendekati tempat itu, yang pertama dia temui yang pasti makhluk itu, kata Deno. Matanya melotot ke arahku. Tahu bagaimana wujudnya? Aku menggeleng. Bentuknya besar, di kepalanya ada tanduk kerbau. Tidak cuma itu, matanya merah menyala, kulitnya hitam legam. Bahkan orang yang pernah melihatnya tidak akan pernah berani untuk menemuinya, apalagi mengajaknya berbicara. Deno mulai menceritakan. Terus jembrong ireng gimana Pak Dek? Jembrong ireng, Deno sempat terdiam beberapa saat. Dulu sebelum Pak Dek menggantikan Mbah Minto, juru kunci pabrik yang sudah meninggal, Pak Dek hanya pernah bertemu sekali dengan jembrong ireng. Wujudnya Pak D tidak tahu jelas. Aku bisa melihat wajah Pak D berubah. Yang Pak D tahu kakinya panjang sekali. Sekali dia jalan bisa melangkah sejauh 300 meter. Tidak cuma itu, bulunya berwarna kemerahan. Tapi satu yang Pak D ingat, suaranya sangat mengerikan. Bila Pak D ingat, hampir saja seperti suara macan. Lantas aku bertanya, Pak D, Mbah Narno seperti sering mengatakan Maharatu. Apakah raja ini perempuan? Deno hanya melirikku sebelum mengatakan, tidak ada yang tahu persis seperti apa dia. Ada yang bilang perempuan, ada yang juga bilang pria. Yang Pak Ade tahu dia berbahaya. Kenapa Pak Ade tidak tahu? Bukannya Pak Ade yang dipercaya menjaga pabrik ini. Aku yang tidak puas dengan jawaban Deno mulai protes, namun hanya ditanggapi dingin. Begini nak, apakah lantas kamu dikasih kunci bisa semena-mena masuk ke rumah orang yang memberi kamu mandat? Dunia kita sama mereka itu tidak sama. Apa yang kamu lihat sekarang bisa jadi berbeda sekali dengan apa yang mereka lihat. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita hidup berdampingan tanpa sebuah konflik dengan mereka? Kata Deno yang langsung menutup argumenku. Jadi, bisa dibilang hingga saat ini aku tidak tahu bagaimana rupa rajanya. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, kawasan tempat rajanya saja dijaga ketat oleh ajudan-ajudannya. Tapi aku pernah dengar ada satu kisah di mana seseorang yang memiliki pengalaman mengerikan di pabrik itu. Beliau adalah saksi dari sebuah kebakaran hebat yang pernah terjadi di zaman kawasan zona selatan. Aku bakal menceritakan tentang kebakaran yang pernah terjadi di zona selatan. Alasan itulah kenapa zona ini yang paling terasa mengerikan. Cerita ini diceritakan oleh Bapak dari Mas Anton, karena latar waktu ceritanya waktu Bapak masih kecil, berarti umur Mas Anton jauh lebih tua dari Bapak. Tapi aku memanggil Mas Anton untuk memudahkan kalian memahami isi ceritanya. Tragedi kebakaran ini sendiri terjadi jauh sebelum aku lahir. Jadi, padaku yang kebanyakan intro, mari kita mulai ceritanya. Mas Anton adalah pemuda dari Semarang. Beliau pertama kali menginjakan kaki di pabrik ini setelah mendapat rekomendasi dari pamannya yang kebetulan memegang jabatan salah satu mandor. Waktu itu, semua store di pabrik ini masih bekerja sebelum ada sektor atau zona yang setompas
Mas Anton sendiri mendapat bagian satpam karena latar belakang pendidikan beliau masih terhitung sebagai karyawan kontrak. Mas Anton tidak sendiri karena beliau diterima dengan Mas Padil, putra kota sebelah di sini. Karena mereka berdua dari luar kota, maka wajib hukumnya bagi mereka menempati rumah jaga atau markas satpam yang ada di area tengah. Meski namanya rumah jaga, namun kondisi dari luar, rumah ini lebih mirip dan layak rumah Belanda untuk pejabat tinggi. Hanya saja, tentu saja angkernya tak tanggung-tanggung. Aku bakal jelasin pelan-pelan, biar kalian merasa betapa merindingnya aku waktu Bapak cerita ketika Mas Anton menceritakan pengalaman beliau waktu tinggal di sana dan tragedi aneh sebelum kebakaran itu terjadi. Siang hari terik, Mas Anton diantar dengan mobil lama setelah baru dijemput dari stasiun. Ketika pertama kali melihat pabriknya, ia tergugah, megah dan besar. Pabrik tempatnya akan bekerja. Rasa senang setelah menganggur lama membuat Mas Anton bersemangat, tanpa bisa menyembunyikan rasa senangnya. Mas Anton antusias, uluran tangan Pak Edi, kepala satpamnya. Rupanya suatu kebetulan, karena Pak Edi juga kedatangan calon satpam baru yang lain, namanya Mas Padil. Mas Anton segera menyambut tangan Mas Padil, mereka bisa langsung akrab. Siang itu, Pak Edi menjelaskan prosedur kerja kesatpamannya yang akan dibagi menjadi 3 shift dalam kurun waktu 1 minggu kerja. Mas Anton dan Mas Padil hanya mendengarkan sampai Pak Edi berkata, "Semoga betah," meski dengan ekspresi tersenyum. Rupanya kalimat itu cukup mengganggu Mas Anton. Pak Edi juga menjelaskan ada 7 satpam yang saat ini bertugas dengan jam kerja yang sudah diatur, termasuk jam kerja Mas Anton dan Mas Padil yang akan segera diberitahu. Untuk tempat tinggalnya, Pak Edi mengajak berkeliling di markas satpam, menyerupai rumah itu. Semua fasilitas sangat lengkap. Ketika Mas Anton mengajukan pertanyaan, "Di mana yang lain? Dan kenapa rumah ini tampak kosong?" Pak Edi mengatakan, "Yang tinggal hanya kalian berdua saja," dengan alasan mereka dari luar kota. Dan agar tidak terlalu mencari kos, Pak Edi sudah mengatur markas ini untuk Mas Anton dan Mas Edi. "Bapak juga akan tinggal di sini kan?" tanya Mas Anton. "Tidak, saya ada keluarga di rumah," jawab Pak Edi ramah. Di sini Mas Anton melihat sesuatu. Wajah Mas Padil pucat pasi. Karena Mas Anton baru dan tidak tahu bertanya lebih banyak, akhirnya mereka menerima. Mas Anton memilih kamar dekat ruang tamu, sedangkan Mas Padil memilih kamar di belakang. Rupanya ada alasan kenapa Mas Padil memilih kamar itu. Karena bosan, Mas Anton menghampiri Mas Adi di dalam kamar. Waktu itu, beliau lagi beres-beres tas keperluannya. Baru menginjak tatel di kamar Mas Padil, Mas Anton mencium wangi melati yang menyengat sekali. "Parfummu ini kah, Mas?" Mas Padil cuma tersenyum, seolah mengiyakan. Namun Mas Anton merasa tidak nyaman di kamar itu. "Aneh ya, Mas, kok nggak ada yang menempati tempat ini? Padahal lumayan hemat." Mas Padil masih tersenyum mengiyakan. Di sini Mas Anton berpikir, mungkin Mas Padil orangnya pemalu dan pendiam, atau dia menyembunyikan sesuatu. Sore hari Pak Edi datang. Beliau meminta tolong salah satu dari mereka harus bertugas malam ini karena satu satpam sedang sakit. Mas Anton dan Mas Padi memandang satu sama lain. Sampai akhirnya Mas Padi mengajukan diri. Maka bertugaslah Mas Padi malam itu. Mas Anton berterima kasih akan hal itu karena beliau merasa belum siap saja. Mas Adil hanya memberi pesan aneh. Habis sholat isya tidur. Rupanya pesan Mas Padil menjadi semacam beban pikiran bagi Mas Anton. Setelah sholat isya di kamar, Mas Anton malah tidak tidur, sampai wewangian itu muncul kembali. "Padil," panggil Mas Anton. Saat sekelebat, ada yang melewati pintu kamarnya yang terbuka. Mas Anton berdiri. Beliau keluar kamar, bingung. Kenapa Padil malah balik ke rumah, bukannya kerja. Takut terjadi apa-apa, Mas Anton menuju kamar Mas Padil. Rupanya wangi melati yang menyengat itu memang dari kamar Mas Padil. Namun Mas Anton tidak yakin kalau ini bau parfum. Dibukanya pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Namun wangiannya menyengat sekali. Rasa penasaran dari mana bebuan itu membuat Mas Anton lancang masuk ke kamar Mas Padil. Beliau mencari ke sana kemari, sampai ia mendengar suara wanita tergigih. Merinding, bulu kuduk Mas Anton berdiri. Ia yakin mendengar suara wanita tertawa, namun tiada siapapun di sini. Sampai Mas Anton membuka lemari, bau melati berubah menjadi bau candel mati, anak tikus. Begitu almari dibuka, Mas Anton terpekik kaget. Ada kepala terpajang di sana, kepala wanita yang nyengir lebar menatap Mas Anton.
Besoknya Mas Anton sudah terbangun di atas kasurnya. Ia masih ingat wajah itu, kepalanya. Mas Fadil baru saja pulang, dan ketika beliau pulang, disambut wajah kaget Mas Anton. "Mas, ada batok kepala di lemarimu." Mas Fadil hanya memandang Mas Anton, tampak tidak terkejut. "Kemarin kan sudah kubilang, selesai sholat tidur saja." Rupanya Mas Fadil sudah tahu, beliau tahu penghuni rumah ini. Mas Fadil akhirnya menceritakan semuanya. Katanya, alasan kenapa memilih kamar di belakang, karena kamar itu penghuninya yang paling jahil dan memang suka mengganggu. Namun kamar lain, penghuninya lebih tidak ramah. Mas Anton yang mendengar itu, wajahnya jadi tegang. Mas Fadil pikir Mas Anton, karena kalau Mas Anton dapat kamar di belakang, takutnya dijailin habis-habisan. "Lalu yang di kamarku memang gak ada, Tamas." "Ada, tapi kalau tak kasih tahu, takutnya nanti kamu malah kepikiran terus." Hari itu juga Mas Fadil bercerita. Katanya ada sesuatu yang tidak kasat mata, dan ini atas pengetahuannya tentang publik ini. "Kamu tahu di sini apa namanya?" "Kerajaan Demit," kata Mas Fadil. "Kerajaan apa maksudnya, Mas?" Mas Fadil bercerita. Rupanya kemarin ia berada di zona selatan. Pas ia berjaga, rupanya ia ketiduran. Ia dibangunkan oleh seorang kakek-kakek. Sekali lihat Mas Fadil tahu, dia bukan manusia. Mas Fadil juga tahu tidak ada energi negatif pada diri kakek-kakek itu. Ditanyalah sama Mas Fadil, "Anda rumahnya di mana, Pak?" "Mohon maaf, tidak ada maksud saya mengganggu." Si kakek menunjuk pohon gede. Disinilah si kakek menjelaskan segalanya. Rupanya, sang kakek tertarik dengan Mas Fadil. Beliau adalah seseorang yang berilmu, karena ia mempelajari kebatinan sejak kecil. Namun digaris bawahi bahwa semua penunggu di sini ada yang sangat membenci orang seperti Mas Fadil. Yang jadi masalahnya adalah yang dibenci dengan orang berilmu kebatinan ini adalah para panglima kerajaan Demit ini. Mas Fadil langsung tahu maksud kakek itu. "Lalu harus bagaimana saya, Mbah?" tanya Mas Fadil. Si kakek hanya menasehati, ada beberapa titik di mana Mas Fadil tidak boleh sering-sering ke sana, termasuk titik di mana ia sekarang sedang tidur. Rupanya itu adalah tempat singgah si panglima, dan panglimanya sendiri adalah 6 macan putih. Namun saat ini mereka hanya mengamati. Mas Anton yang mendengar itu bingung. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Jarak Semarang dan tempat ini cukup jauh, dan sungguh hal yang memalukan bila ia harus pulang, padahal belum juga mendapatkan gaji pertamanya. Inilah maksud kalimat Pak Edi. Semoga betah ya. Mas Fadil menenangkan Mas Anton, bahwasanya mereka tidak akan mengganggu atau mencelakai, bila mana kita tidak mencari gara-gara terlebih dahulu, terkecuali yang memang jahil. Mereka jahil hanya untuk mencari perhatian. Bila dibiarkan, mereka akan capek sendiri. Jaga lisan dan perbuatan dimanapun. Tetap berdoa dan meminta perlindungan pada Zat yang Maha Tinggi, maka akan dijauhkan dari godaan setan. Namun kalimat hanya sebatas kalimat. Bila menghadapi kejadian yang terjadi, kalimat itu akan seperti terdengar angin lalu. Saat Mas Anton mulai bekerja di malam pertamanya, di pabrik gula umumnya saat malam memang tidak ada aktivitas apapun, kecuali satpam yang bertugas dan beberapa karyawan yang memiliki kepentingan. Mas Anton mendapatkan tugas untuk mengecek sektor 6 dan 7 yang berada di zona produksi. Ia menggunakan sepeda ontel untuk memeriksanya. Rupanya, sepeda yang ia kendarai lebih berat dari yang ia kira. Mas Anton mulai membaca ayat-ayat suci dan sepedanya kembali normal. Namun untuk beberapa saat saja, karena setelah itu ia harus menggayuh lebih kuat lagi. Berbekal nekat, Mas Anton melirik apa yang di belakangnya. Rupanya, di boncengan sepeda ontolnya ada pocong yang duduk ikut menemaninya. Ia akhirnya kembali ke tempat teman-temannya jaga dengan wajah pucat. Ia bercerita tentang apa yang terjadi, namun semua memasang wajah biasa-biasa saja. "Walah, cuma pocong, Ton," kata teman jaganya. "Aku tahu diikuti genderuwo biasa ya, entah bercanda atau tidak." Namun obrolan itu tampak serius, meski diiringi gelak tawa. Malam itu, ia jadi satu-satunya yang tetap terjaga, sementara yang lain tidur di pos jaga. Namun dari semua kisah Mas Anton, ada satu kisah yang tidak akan pernah aku lupakan. Waktu Bapak cerita dulu, entah itu malam Jumat Kliwon atau apa. Sejak keluar dari rumah, Mas Anton merasa firasatnya tidak enak. Di perjalanan menyusuri pabrik yang remang-remang bergerak menuju pos jaga yang jaraknya 2 km dari rumah jaganya. Mas Fadil yang diajak tukar sip menolak, beralasan badannya sedang meriang. Padahal ia tahu malam itu adalah malam di mana semua pengemudi sedang ramai. Di perjalanan, Mas Anton mendengar suara orang menabuk gamelan, seperti ada pertunjukan ludruk
Atau wayang di pikiran Mas Anton. Siapa yang mengadakan hajatan itu? Desa tetangga kah? Namun ia terdiam, manakala mengamati ada sesuatu di hadapannya. Seseorang tengah menari di sebuah lahan rumput yang gelap gulita. Siluetnya menyerupai penari jaipong, namun suara gamelan terdengar di mana-mana. Mas Anton mendekatinya perlahan. Rasa penasaran sudah membuang akal sehatnya. Rupanya penari itu tidak sendirian. Di kanan kiri ramai orang yang melihat. Kaget, Mas Anton semakin mendekatinya. Bagaimana mungkin ada pesta malam begini di dalam pabrik? Sewaktu mendekati, Mas Anton mencium wangi daun kemangi bercampur wangian bunga Kamboja. Ketika sampai sadar, Mas Anton terus mendekati lahan itu. Ia mulai merasa tidak bisa mengendalikan diri untuk pergi. Ia tahu ada yang tidak beres waktu itu. Suara anak-anak dan orang tua yang tertawa, diiringi lagu-lagu Jawa menambah keinginannya untuk ikut. Sampai Pak Edi menyadarkannya, "Ton, ini bukan tempatmu berjaga. Ngapain kamu di sini?" Mas Anton segera menunjuk apa yang dia lihat. Namun ketika ia melihat lahan itu, ia baru sadar sudah menunjuk ke lahan dengan cerobong pabrik di depannya. Yang lebih mengejutkan lagi, tempat itu gelap gulita tanpa ada satu orang pun di sana. Pak Edi segera membawa Mas Anton pergi, diantaranya ke pos jaga. Ketika akhirnya ia melihat teman-temannya jaga, ia bercerita. Suara Ma yang mendengar baru kali ini memasang wajah tertarik, sampai Mas Anton bercerita. Bila ia tidak sadarkan Pak Edi, mungkin besok ia akan lenyap. Semua temannya saling menatap satu sama lain. "Pak Edi, apa maksudmu?" "Pak Edi," kata Mas Anton menegaskan. "Lah, ini orangnya." Namun tak seorang pun berdiri di sana. Mas Anton baru diberitahu Pak Edi tidak akan jaga malam hari ini. Ia sedang ada di rumah. Anaknya sedang sakit. Mas Anton hanya diam termangu, memikirkan siapa yang sudah menemaninya malam ini. Setelah malam itu, Mas Anton jatuh sakit. Mas Padil mengatakan seharusnya Mas Anton bersyukur. Siapapun yang menyerai Pak Edi berniat baik dengan menjauhkan Mas Anton dari pusat yang seharusnya memang tidak ia datangi. Seharian Mas Anton hanya tiduran di dalam kamar. Badannya letih, masih tidak bisa menerima ini begitu saja. Namun kemudian ia ingat sekarang. Ia di rumah ini sendirian setelah Mas Padil pergi untuk bekerja di shift sore hari mulai petang. Mas Anton bergegas mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam kamar. Dibentangkannya sajadah di samping tempat tidur, kemudian berniat menunaikan sholat maghrib. Namun petang ini, ia tahu dirinya tidak sendirian di dalam kamar ini. Mas Anton berniat, lalu menunaikan sholat maghrib di dalam kamar. Namun jangankan untuk mengusuhkan diri. Untuk membaca Al-Fatihah saja beliau beberapa kali harus mengulanginya. Karena seseorang seperti melihatnya, entah dari sudut mana, yang Mas Anton ingat ada bayangan wajah. Bayangan wajah itu seolah tertawa melihat ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Benar saja. Baru satu rakaat tiba-tiba sesuatu menepuk bahunya. Ia yakin bahwa yang baru saja ia rasakan adalah sebuah tepukan bahu. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim ketika ia salat sendiri di surah atau di masjid. Bila seseorang menepuk bahu, maka itu adalah perintah bahwa ia harus menjadi imam untuk seseorang menepuk bahu. Masalahnya, siapa yang ingin bergabung sholat ketika Mas Anton menunaikan sholat di kamarnya? Takut dan kengerian seperti masuk begitu saja menggoyahkan iman Mas Anton. Namun sebagai muslim yang baik, beliau mulai mengeraskan suaranya untuk membaca Al-Fatihah, menunaikan sholat seolah-olah ada orang di belakangnya. Ketika tahiyat akhir dan tutup enggan assalamualaikum sebagai penutup sholat, Mas Anton terkejut bukan main, karena rupanya tidak ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Detik itu juga, Mas Anton hanya bisa beristighfar, berharap siapapun yang mengganggunya akan berhenti melakukannya. Semenjak tinggal di rumah itu, Mas Anton sadar bahwasanya memang ada makhluk selain manusia yang bersifat gaib, dan di agamanya diajarkan akan hal itu. Namun dalam batinnya yang paling dalam, Mas Anton tahu ia tidak dapat menyembunyikan ketakutannya. Berbeda dengan Mas Anton, bukan berarti Mas Padil tidak pernah diganggu. Sebaliknya, Mas Padil mendapatkan gangguan berupa secara fisik, namun ia lebih menahan diri dan tidak menceritakan ini pada Mas Anton. Kelak, ketika Mas Padil sudah tidak sanggup, Mas Padil bercerita. Setiap malam wanita yang tinggal di dalam kamarnya akan menemaninya, berdiri di sampingnya dengan kepala diletakkan di samping bantal tempat Mas Padil tidur. Bahkan ketika Mas Padil salat malam, akan mencium wangi busuk yang menyengat serta tawa yang mengejek.
Hal itu menjadi keseharian bagi Mas Padil. Namun ketika ia bekerja, disinilah para penghuni yang memiliki aura lebih gelap kadang-kala menyambutnya dengan teramat tidak ramah. Pernah ketika Mas Padil berangkat ke pos penjaga, ia dicegah oleh makhluk hitam besar, bermata merah menyala dengan bulu lebat di tubuhnya. Ia senantiasa bersuara layaknya orang yang amat marah. Setiap Mas Padil mengucap kalimat permisi, ia akan dicekik. Namun Mas Padil masih bisa menjaga diri, karena ia yakin bahwa ada yang lebih tinggi dari sekedar makhluk penuh amarah seperti itu. Sebelum kejadian kebakaran itu, Mas Padil sudah mendapat firasat buruk bahwa akan ada bencana. Dimulai dari setiap malam, ia mendengar suara menangis di luar kamarnya. Kemudian tepat pada jam-jam di mana malam menjadi gelap gulita, terdengar suara anjing kemurang berekor dua saling menyalak. Ketika dilihat Mas Padil, anjing itu akan pergi. Konon, dulu di desa-desa Jawa, siapa yang melihat anjing ini harus dilempar dengan batu karena kedatangannya biasanya membawa bala bencana. Namun dari serangkaian tanda itu, ada satu tanda yang membuat Mas Padil harus segera mengundurkan diri dari tempat ini, apalagi bila bukan ketika ia disukai oleh abdi dalam. Konon, ketika Mas Padil bercerita bagaimana wujudnya, ia tidak berhenti berucap istighfar. Selama melihat wujudnya adalah seorang wanita dengan kaki panjang. Ia seringkali mengikuti Mas Padil, tampak malu-malu. Namun yang mengerikan adalah satu kakinya tampak pengkor, sehingga ketika berjalan ia seperti menyeretnya. Mas Padil menduga makhluk ini tinggal di jauh di zona timur. Lalu, bagaimana bisa makhluk ini begitu suka dengan Mas Padil? Menurut Mas Padil, aroma tercium seperti aroma kunir yang diperas, sehingga wewangian tubuhnya seperti aroma bau langu. Masalahnya, Mas Anton berkata bahwa Mas Padil biasa saja. Mas Padil bercerita bahwasanya beberapa orang yang dapat mencium baunya, karena sebenarnya bau ini adalah bau-bauan yang disukai oleh jin penggoda. Apa yang membuat Mas Padil diikuti terus? Jadi, karena Mas Padil mendalami ilmu kebatinan sejak dulu, banyak jin yang ingin menjadi bagian dari Mas Padil. Namun ia menolak karena itu adalah awal dari kesyirikan. Mas Padil mempelajari ilmu kebatinan seraya hanya untuk menjaga diri dari mara bahaya, bukan untuk mendapat ilmu yang kelak akan menyusahkan raga manusia ketika mati kelak. Jadi makhluk ini kini terus menggoda Mas Padil. Mas Padil akhirnya resign setelah ia tahu bila ia terus berada di sini akan membahayakan dirinya. Terlebih ketika di salah satu mimpinya, Mas Padil melihat gurunya yang sudah meninggal menyuruhnya pulang dan membuka ladang. Ketika pamit dengan Mas Anton, Mas Padil hanya berujar, tetap dekat sama yang kuasa, jangan hiraukan mereka, insya Allah kamu kuat Ton. Namun disinilah awal dari tanda-tanda balak bencana mulai bermunculan. Semua orang pasti tahu bagaimana pabrik gula berproduksi. Umumnya, pabrik gula tidak akan menjadwalkan untuk masuk di shift malam. Ini termasuk untuk karyawan. Namun ada sebuah pengumuman baru, di mana akan diperlakukan shift malam bagi para pekerja. Anehnya, para pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang bukan berasal dari karyawan pabrik, melainkan karyawan rombongan. Mas Anton mendapatkan instruksi untuk mulai fokus berjaga di pos selatan, di mana nanti zona inilah yang akan bertugas memproduksinya. Setiap malam Mas Anton kepikiran akan hal ini, karena pada umumnya pabrik gula akan mulai sibuk saat kemarau, di mana produksi tebu melimpah ruas sebagai bahan baku gula yang akan diproduksi. Yang jadi masalah, untuk apa pabrik memperkerjakan rombongan pada musim hujan? Setiap kali Mas Anton bertanya pada Pak Edi selalu menjawab tidak tahu. Disinilah semua ini seolah menjadi beban pikiran Mas Anton. Rupanya firasat Mas Anton semakin lama semakin mengganggu. Ditambah, setiap malam Mas Anton mendengar hal yang tidak beres. Ini terjadi ketika suatu malam ada yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Di sini Mas Anton sampai bingung, siapa yang bertamu malam-malam begini. Meski sudah diajukan, ketukan pintu seolah-olah terus terdengar. Karena penasaran, Mas Anton mengintip dari celah jendela utama di ruang tamu, namun tidak ada siapapun di sana, kecuali kegelapan kosong di halaman rumah. Akan tetapi ketukan itu akan terdengar lagi dan lagi. Setiap malam, Mas Anton berada di dalam kamar. Semua orang Jawa tahu akan sebuah pertanda itu bernama dayo atau berarti kamu. Bila seseorang mengetuk pintu namun tak ada siapapun di sana, hal itu bisa menjadi sebuah pertanda akan adanya sesuatu yang terjadi hari itu juga. Mas Anton sampai harus menunaikan sholat malam, karena firasatnya seolah-olah terus menganjak pikirannya, dan benar saja. Di samping jendelanya Mas Anton mendengar suara anak-anak kecil tampak sedang bermain.
Di sini Mas Anton langsung menyimpulkan, mendengar suara anak kecil ada sesuatu pertanda yang paling buruk, karena konon dalam sejarah tanah Jawa, anak-anak adalah simbol kepolosan. Mendengar suara mereka itu artinya ada sebuah ajal yang kian mendekat. Pada harinya, Mas Anton mendapatkan kabar bila orang tuanya sedang sakit. Mendengar itu, Mas Anton meminta izin untuk pulang, namun ditolak oleh Pak Edi dengan alasan pabrik sedang kekurangan tenaga penjaga, sedangkan jadwal tugas dimulai malam ini. Malam itu pun tiba. Sejak sore Mas Anton merasa ada yang terjadi di dalam waktu dekat, namun setiap ia memikirkan apa, seolah-olah yang ia takutkan tampak kabur. Dilihatnya, para pekerja rombongan yang rupanya berasal dari luar kota. Ketika Mas Anton terjaga, ia seperti mendengar suara seseorang tengah berteriak meminta tolong. Namun tak ada wujud apapun di hadapannya, hanya pos jaga di mana beliau melihat aktivitas dan suara mesin para pekerja. Mas Anton sempat bertanya, dari mana para karyawan pabrik? Namun rupanya tidak ada satupun karyawan pabrik, padahal seharusnya mereka ada, karena yang menjadi tenaga ahli adalah mereka. Semua keganjilan itu rupanya terjawab pada malam keempat ketika Mas Anton didatangi seorang wanita tua. Beliau mengatakan bahwa ia tersesat. Namun, bagaimana bisa seorang wanita tua tersesat di dalam pabrik? Curiga. Rupanya wanita tua itu mengatakan sesuatu yang membuat Anton berkedip ngeri. Tumbal untuk Maharatu. Kaget. Mas Anton izin pamit. Beliau menggigil semalaman. Masih teringat wajah nenek tua itu. Hari itu, Mas Anton meminta izin untuk tidak bekerja satu malam. Awalnya Pak Edi enggan memberikan izin. Namun melihat kondisi Anton yang benar-benar tidak dapat dipaksa bekerja. Disinilah petaka itu terjadi. Pada pukul 2 dini hari, terdengar ledakan keras dari suara mesin yang tengah beroperasi. Anehnya, kondisi pintu tidak seharusnya tertutup. Namun malam itu, seolah-olah pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Api mulai menyebar dan membakar gudang. Pekerja rombongan yang terjebak di dalam gudang akhirnya terpanggang hidup-hidup. Mas Anton yang mendengar nyala api dari halaman rumahnya langsung segera menyusul. Ketika sampai di sana, ia hanya bisa menatap kosong gedung itu, berkobar dengan suara teriakan meminta tolong. Setelah kejadian itu, Mas Anton meminta izin untuk resign, namun ditolak oleh Pak Edi. Meski begitu, setelah dibujuk lama, Mas Anton akhirnya bertahan. Namun ia tidak mau lagi tinggal di rumah itu, karena semenjak saat itu, setiap ia tidur suara minta tolong seperti menghantuinya. Tidak hanya itu, zona selatan mulai ditutup dan menjadi tempat satu-satunya yang terbengkalai. Yang diingat Mas Anton dari peristiwa itu, gedung-gedung di sana bekas kebakaran konon selalu ramai. Suara tawa, tangis, bahkan teriakan kadang menggema. Bila dilihat dari luar, energinya benar-benar negatif. Sejauh yang Mas Anton tahu, kabarnya pekerja rombongan itu baru saja didatangkan oleh pemilik pabrik, bukan untuk mengejar target produksi, melainkan sebagai tumbal untuk Raja Demit yang sebelumnya baru saja mengundang para tamunya. Mas Anton teringat saat malam ia melihat keramaian di pusat. Rupanya semua itu berhubungan satu sama lain, namun rumor tetaplah rumor yang kelak akan menjadi mitos sebelum bertebu menjadi sejarah kelak. Mas Anton akhirnya meninggalkan rumah itu, meski kenangan buruk akan terus tertanam di dalam batinnya. Yang ia tahu, apapun yang telah terjadi, ia berharap kejadian itu tidak akan terjadi lagi. Nyawa manusia tetaplah sama berharganya dari apapun. Kini ia membagi kisahnya pada Bapak. Kemudian Bapak membagikannya kepadaku. Yang bisa aku tangkap hanya satu. Terkadang manusia bisa menjadi lebih jahat, bahkan dari iblis sekalipun. Terlepas dari rumor itu, aku berharap korban kebakaran itu akan tenang di tempat yang seharusnya mereka berada.